Trafonya mending lur, monggo diorder, stoknya melimpah, langsung di WA saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Lama sekali ya lur nggak ngupload video karena kita libur Idul Adha lumayan panjang ya, 2 hari 3 hari ini kita nggak ngonten maksimal ya. Kita hanya ngupload seadanya video ya, karena ya memang Hari Raya Idul Adha ini sangat sibuk sekali ya lur. Alhamdulillah kita kemarin ikut kurban. Akan tetap berbagi pengalaman, semoga pengalaman ini bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Kita masih tetap di jalur power rakitan, kita masih tetap di jalur atau di frekuensi pemula. Walaupun kita juga menjual power build up, walaupun kita juga menjual power pabrik, tapi kita tetap membuat konten tentang berbagi pengalaman power rakitan ya, karena ya subscriber kita kebanyakan di area situ ya. Oke, langsung saja kita ikuti videonya. Oke, kita mau berbagi pengalaman tentang apa? Ini tentang power rakitan CA20 box kayu ya. Nah, ini adalah power CA20 box kayu dengan menggunakan komponen seperti ini ya lur. Ini adalah menggunakan era 30 ampere, menggunakan elko-nya 6 biji, menggunakan fan-nya DC, menggunakan speaker protektor, menggunakan final 1 2 3 4 5 6 7 8 set per channelnya. Ini per channelnya 8 set. Ini menggunakan Toshiba dan driver MCRD. Ini frekuensi yang dihasilkan atau power ini dominan di low sub ya dulur. Nah, ini dominan di low sub. Untuk digunakan buat mid atau mid high tidak cocok ya, karena power rakitan, sekali lagi power rakitan khususnya kelas AB itu tidak semua frekuensi bisa terangkat ya, atau tidak semua frekuensi bisa dinaikkan atau bisa dimaksimalkan. Jadi kekurangan dari power kelas AB itu hanya dominan di frekuensi-frekuensi tertentu. Jika mau dipakai buat low sub, driver sendiri. Kalau mau dipakai buat low mid, driver sendiri, settingannya sendiri. Kalau mau menggunakan atau digunakan mid high, itu settingan drivernya sendiri-sendiri. Kenapa begitu ya? Karena kekurangan dari power kelas AB ya seperti itu. Tapi segi positifnya ya banyak sekali ya dulur. Di antaranya mudah diservis yang pertama, yang kedua cari partnya mudah, yang ketiga tentunya tidak mahal. Partnya juga tidak mahal, atau kalau ada kerusakan ya banyak bengkel-bengkel yang bisa mengerjakan seperti itu. Nah, kita mau berbagi tentang apa? Ya, tidak berbagi pengalaman tentang Shopstar, tidak berbagi pengalaman tentang drivernya. Kita mau berbagi pengalaman tentang penjemperan trafo era pada bagian volt AC-nya ya dulur. Nah, di sini ada koneksi, koneksinya seperti ini. Kita coba akan nyalakan ininya ya lur. Nah, ini ada 0 110 0 110 dan 130. Nah, yang kita sambung itu yang katup mana? Yang kita sambung adalah yang 0 dan 110 di tengah ya, 110 di tengah. Jangan yang 110 di sini. Karena ini sistemnya adalah double 110. Double 110 ini kalau dijumlahkan berarti 220. Jadi lilitan yang ada di dalam trafo era ini dari 0 primernya ya, dililitkan kayak gini, lilit lari ke 110. Stop sampai di 110. Antara 0 dan 110
itu tidak ada hubungannya dengan 0 dan 110 setelahnya. Jadi dari 0 ke 110 lagi itu harus dihubungkan menggunakan apa? Menggunakan kabel. Nah, di sini kita tidak menggunakan kabel, kita menggunakan sekring. Nah, fungsi dari sekring ini untuk apa? Supaya aman jika terjadi short pada final, terjadi short pada driver, terjadi short pada output speaker. Ini sekring ini berfungsi sebagai pengaman. Nah, jadi kalau ada ampere naik atau ada short biasanya ampere langsung naik, beban langsung naik. Nah, kalau sekringnya ini nggak kuat menahan beban yang besar, otomatis ini akan putus dan mengamankan speakernya, mengamankan komponen-komponen yang ada di dalam power ini. Jadi fungsi dari sekring ini adalah berfungsi sebagai pengaman yang pertama, yang kedua berfungsi sebagai penyalur atau penghubung antara 110 di gulungan pertama dan 110 gulungan yang kedua. Jadi ini artinya walaupun kita sambung pada ini 0 dan 110, akan tetapi 110 di sini hasil penambahan dari 110 yang di belakang. Jadi artinya power ini kita sambung pada 220 in AC-nya. Begitu ya dulur. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau misalkan tidak menggunakan sekring gimana Mas? Kita sambung langsung menggunakan kabel, nggak masalah. Kalau misalkan kita nggak sambung kabel atau kita nggak pasang sekring gimana Mas? Dipastikan trafo ini nggak bisa nyala atau trafo ini nggak dapat setrum secara sempurna. Jadi artinya tidak ada hubungan arus yang menuju ke trafo ini, berarti powernya nggak mau nyala gitu. Jadi dari 110 gulungan pertama ke 0 pada 110 gulungan kedua itu harus terhubung kabel ataupun sekring. Memang caranya seperti ini ya dulur. Untuk penghematan biasanya antara 110 di gulungan pertama ke 110 gulungan kedua biasanya kita hubungkan ke area saklar. Jadi kita pasang saklarnya ini. Nah, saklarnya ini biasanya kita sambungkan dari sini. Bisa ya dulur. Jadi supaya lebih rapi seperti itu. Jadi antara 110 gulungan pertama dan 0 itu kita sambung saklar atau switchnya kita ambil dari sini, bisa. Oke. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang telah like dan subscribe. Yang belum subscribe langsung di subscribe sekarang ya dulur. Terima kasih, salam satu hobi, sehat selalu, semoga berkah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trafonya mending lur, monggo diorder, stoknya melimpah, langsung di WA saja.